Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yo, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1130 yang lalu, manga One Piece chapter 1131 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kembali pertemuan Luffy dan Pangeran Loki. Tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat jika Oda Sensei pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada karakter bajak laut dengan penutup mata yang akan menjadi penghalang besar bagi Luffy. Nah, rupanya karakter dengan penutup mata itu adalah Pangeran Loki. Memang awalnya selama ini banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika bajak laut dengan penutup mata adalah karakter dengan penutup sebelah mata khas bajak laut. Namun ternyata tidak seperti itu, melainkan semua matanya ditutup dengan menggunakan perban. Yap, di momen ini juga kita mengetahui alasan kenapa mata dari Pangeran Loki ditutup. Rupanya jika mata dari Pangeran Loki ini dibuka, maka ini akan sangat berbahaya. Apalagi Pangeran Loki ini bisa memaksimalkan kemampuan buah iblis legendarisnya yang dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki miliknya. Itu sebabnya di chapter 1131 nantinya kita bisa melihat bagaimana Pangeran Loki berhasil mengelabui Luffy untuk membantunya membuka perban yang menutupi matanya. Sehingga di momen inilah kita bisa melihat wajah dari Pangeran Loki secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi sebuah indikasi jika mata dari Pangeran Loki sampai di perban seperti itu, berarti kekuatan Hosoku Haki miliknya sangatlah luar biasa. Sehingga hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi para penduduk Pulau Elbaf jika matanya sampai terbuka. Di sisi lain, hal ini juga bisa menandakan jika Pangeran Loki masuk ke dalam karakter pengguna kekuatan Hosoku Haki terkuat. Nah, setelah mengetahui sedikit informasi kekuatan yang dimiliki oleh Pangeran Loki, ada hal menarik lainnya yang juga telah disampaikan oleh salah satu leaker, yaitu Puppies. Yap, menurut Puppies, di chapter 1131 kali ini, ada sesi spesial di mana Oda Sensei akan menjawab 10 pertanyaan terpilih yang dikirim oleh para fan One Piece di seluruh dunia. Oh iya bosku, tanya jawab ini bukan bagian dari SBS ya, melainkan pertanyaan yang dikirim lebih relevan dengan alur cerita One Piece yang akan terjadi ke depannya. Sehingga Oda Sensei bisa memberikan jawaban-jawaban yang serius dalam setiap pertanyaannya. Dengan kata lain, jawaban dari Oda Sensei ini bisa menjadi sebuah fakta ataupun petunjuk mengenai alur cerita One Piece ke depannya. Itu sebabnya dari jawaban-jawaban Oda Sensei ini diharapkan para fan One Piece bisa mengetahui berbagai hal penting dalam cerita One Piece dan bisa menjadi pembahasan yang sangat menarik. Nah, salah satunya adalah Oda Sensei menjawab bagaimana Luffy bisa mengeluarkan berbagai benda menarik yang bisa dia gunakan untuk menyerang musuhnya. Yap, menurut Oda Sensei, benda-benda yang dikeluarkan oleh Luffy memang merupakan bagian dari kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika yang merupakan kekuatan imajinasi. Namun sayangnya, menurut Oda, sampai memasuki Ars Elbaf ini, Luffy belum menyadari akan kekuatannya tersebut. Oda juga menegaskan, jika tidak menutup kemungkinan, Luffy akan segera mengetahui kekuatannya tersebut dari seseorang yang dia temui di Pulau Elbaf. Maka dari itu, jika kita kaitkan pertemuan antara Luffy dan Pangeran Loki, tidak menutup kemungkinan pertemuan inilah yang akan membawa Luffy mengetahui informasi penting mengenai kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika yang dimiliki oleh Luffy. Nah, itu sebabnya dengan mengetahui hal ini, Luffy akan segera memahami kekuatan yang dia miliki. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Luffy bisa mengakses pikiran Nika secara otomatis.
Perlu diingat ya bosku, para Gorosei pernah mengatakan bahwa buah iblis Zoan memiliki kesadaran dan kehendak sendiri. Maka dari itu sudah waktunya bagi Oda Sensei untuk menunjukkan bahwa Luffy mampu menggunakan wujud Nika secara maksimal, terutama dalam menciptakan berbagai benda yang akan dia gunakan sebagai senjata untuk memaksimalkan serangannya. Sehingga benda-benda yang akan dikeluarkan oleh Luffy saat menggunakan kemampuan imajinasi di mode Nikanya akan lebih efektif dalam pertarungan. Selain itu kita juga mendapatkan informasi menarik terkait jawaban dari Oda Sensei mengenai apakah Monkey D. Dragon selalu menghabiskan waktunya bersama Luffy ketika waktu kecil dulu. Oda pun lalu menjawab bahwa Luffy tidak pernah mengingat masa kecilnya bersama ayahnya. Artinya, Monkey D. Dragon tidak pernah menghabiskan waktunya bersama anaknya. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Monkey D. Dragon telah disibukkan dengan organisasi yang dia dirikan yaitu Revolutionary Army. Ditambah lagi, Dragon adalah ketua dari organisasi tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa Monkey D. Dragon lebih memilih meninggalkan keluarganya. Selain itu, Dragon juga pernah mengatakan kepada Kuma bahwa seorang anak adalah kelemahan utama dari seorang ayah. Jelas hal ini pun tentunya akan mengarah kepada ancaman-ancaman yang akan dilakukan oleh pihak musuh jika mereka mengetahui informasi tentang keluarga Dragon. Bahkan Oda Sensei sampai menjelaskan terkait hal ini. Ya, Oda mengatakan apa yang Dragon rasakan saat meninggalkan keluarganya dan apa yang dia pikirkan ketika melihat Luffy di Lockton adalah hal yang tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata. Oda juga menegaskan, cepat atau lambat pertemuan ayah dan anak itu pasti akan segera terjadi pada saga terakhir. Tentunya ini akan sangat menarik ya bosku, apabila kita nantinya bisa melihat reaksi dari Dragon ketika bertemu Luffy secara langsung. Selain itu, informasi penting lainnya yang tak kalah menarik yang telah disampaikan oleh Oda Sensei untuk chapter 1131 ke depannya adalah tentang pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Nah, Oda mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjelaskan secara detail tentang nama dari kapal bajak laut Kurohige yaitu Saber of Sebek, apakah memiliki keterkaitan dengan Rock di Sebek atau tidak. Namun menurut Oda Sensei, tujuan mereka sama, yaitu ingin menjadi raja dunia. Sehingga sampai di sini Oda pun menegaskan di beberapa chapter kedepannya kita akan melihat pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige untuk mewujudkan impiannya tersebut. Namun yang menarik di sini adalah Oda menegaskan ketika ada salah satu pertanyaan yang mengatakan apakah Aokiji-Kuzan memiliki pasukan seperti Komandan Titan yang lainnya dan apakah sebenarnya pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kuzan. Oda pun lalu menjawab bahwa Aokiji-Kuzan sama seperti Komandan Titan yang lainnya. Dia memiliki pasukan yang telah diberikan oleh Kurohige sebagai bawahan mereka masing-masing. Oda juga menegaskan soal pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh Kuzan saat bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige adalah bahwa Kuzan tidak selalu harus menuruti perkataan dari Kurohige. Karena yang paling penting bagi Kuzan adalah kebebasan. Jelas perkataan Oda Sensei ini pun seolah menjadi petunjuk bagi para fan One Piece, di mana tidak menutup kemungkinan kedepannya Aokiji-Kuzan akan membelot dari kelompok bajak laut Kurohige. Ya, kita nantikan saja kemanakah Aokiji-Kuzan akan membelot. Apakah Kuzan akan bergabung dengan organisasi Revolutionary Army sesuai yang diharapkan oleh para fan One Piece, atau Aokiji-Kuzan akan tetap berdiri sendiri sebagai karakter independen yang akan berperan penting di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1131 sesuai dari beberapa penjelasan yang telah diberikan oleh Oda Sensei. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.